Halo Sobat Fisika, nah kali ini kita akan belajar mengenai gerak parabola penuh. Ya, apa itu gerak parabola? Ya, gerak parabola itu merupakan gerak partikel yang lintasannya tentu berupa parabola. Ya, nah, gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan pada arah horizontal, ya, dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal akibat adanya percepatan gravitasi. Ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang gerak parabola, sahabat harus menguasai atau mengingat kembali materi mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, berikut persamaan untuk gel B sama gel BB pada arah vertikal, ya. Jadi ini negatif G, ya. Karena apa? Karena arahnya ke bawah, ya. Ini materi sebelumnya, GLB sama GLBB untuk gerak vertikal. Oke, kita akan kaji lebih detail tentang gerak parabola penuh. Nah, semisal ada sebuah partikel ditembakkan dengan kecepatan awal V0, ya, dengan sudut elevasi theta, ya, ini namanya sudut elevasi. Nah, di titik A, V0 bisa diuraikan menjadi V0x, ya, di mana V0x itu adalah V0 cos theta, karena V0x itu mengapit sudut theta, ya, atau sisi sampingnya. Kemudian V0y ini, ya, nah, sama dengan yang ini, sisi depan itu adalah V0 sin theta jadinya, ya. Inilah materi penguraian vektor, silahkan diingat kembali. V0x, V0 cos theta, V0y nya sama dengan V0 sin theta, ya. Nah, di titik B, ya, partikel masih mempunyai kecepatan dalam arah horizontal, ya. Nah, perhatikan V0x sama dengan Vx. Kenapa? Karena GLB, jadi kecepatannya tetap, ya, pada arah horizontal. Jadi Vx nya sama dengan V0 cos theta. Nah, kemudian x-nya, jadi posisi x dari titik B itulah yang ini, ya. Nah, jadi x-nya ini berapa sih itu bisa kita hitung dengan persamaan x sama dengan Vx kali T, ya, atau Vx-nya adalah V0 cos theta kali T jadinya. Jadi koordinat x-nya adalah ini. Kemudian Vy dalam arah vertikal, ya. Nah, perhatikan ini Vy-nya tambah pendek, ya, dibandingkan dengan V0y. Karena apa? Karena ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, ya. Nah, Vy itu untuk gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal, ya. Itu Vy sama V0y min gt. V0y nya tadi adalah V0 sin theta, sehingga Vy menjadi V0 sin theta min gt, ya. Nah, kemudian berapa sih tingginya, ya, y-nya, y titik B. Jadi koordinat titik itu ada x, ada y. Jadi y-nya adalah bisa kita hitung dari persamaan yt sama dengan, nah, di sini tidak ada y0, ya, karena y0-nya adalah 0 di titik A, y0-nya 0. Jadi untuk gerak parabola penuh itu yt sama V0y kali t min setengah gt kuadrat. Nah, atau kita ganti V0y nya menjadi yt sama V0 sin theta kali t min setengah gt kuadrat, ya. Nah, ini persamaan kecepatannya. Kemudian ini adalah posisinya, koordinatnya, ya. Itu untuk titik B. Nah, kemudian di titik C. Nah, di titik C atau titik puncak atau titik tertinggi, ya. Nah, di titik puncak itu partikel yang masih mempunyai kecepatan dalam arah sumbu X, ya. Itu besar V0 cos theta karena GLB, ya. Nah, pada arah Y, ya, perhatikan partikel sudah tidak naik lagi sehingga Vy nya 0. Nah, perhatikan dari awal titik A V0y berkurang tambah pendek, ya, habis itu di puncak dia 0, ya, akibat adanya kecepatan gravitasi arah ke bawah. Nah, dengan memasukkan ke persamaan gel BB pada arah vertikal, Vy nya 0, ya. Jadi ini, ya, Vy nya 0, V0 mana V0 sin theta min gt.
maka akan didapatlah waktu untuk mencapai puncak. Ya. Jadi dari A sampai C berapa sih waktunya? Persamaannya menjadi T sama dengan V0 sin theta per G ya. Ini aljabar biasa ya, benda ruas. Nah, silahkan dapatlah T sama dengan V0 sin theta per G. Ini rumus jadi untuk mencapai titik tertinggi ya, waktu untuk mencapai titik tertinggi T dari A sampai C. Oke. Nah, untuk tingginya ya. Jadi tingginya YT sama dengan V0 sin theta kali T min sekali kuadrat. Nah, untuk YT titik tertinggi biasanya disimbolkan dengan Hmax ya. Jadi kita ganti YT-nya dengan Hmax. Hmax V0 sin theta, kita ganti T-nya tadi itulah V0 sin theta per G ya. Nah, ini min setengah G, nah, T-nya dikeluarkan tadi ya. Nah, dengan menggunakan aljabar maka akan diperoleh Hmax itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G ya. Jadi silahkan aljabarkan ini, maka didapatlah rumus jadi untuk tinggi maksimum ya. Berapa tinggi maksimumnya? Ini rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini rumus jadi ya, silahkan bisa dihafal. Kemudian, nah di titik D, partikel masih punya kecepatan dalam arah X ya, Vx, dan Vy-nya perhatikan sudah mengarah ke bawah ya. Nah, jadi V0y berkurang 0 ya, Vy-nya kemudian bertambah lagi. Nah, untuk persamaan di titik D sama dengan persamaan di titik B ya. Jadi ini persamaannya sama ya. Kemudian nah di titik E, titik terendahnya ya. Jadi partikel sampai di tanah kembali ya, atau disebut dengan titik terjauh. Ini titik terjauh ya. Nah, Vx-nya sama dengan V0x ya, masih sama tetap ya. Kemudian Vy-nya sama dengan negatif V0y. Kenapa negatif? Karena arahnya sudah ke bawah ya. Nah, jadi ini sama dengan kondisi ketika di A, cuma arah Vy-nya aja yang ke bawah ya. Itu namanya titik terjauh. Nah, ini karena simetris ya, jadi waktu naik itu akan sama dengan waktu turun. T dari A sampai C itu akan sama dengan waktu dari C sampai E. Kesimetrisan ya. Waktu naik sama dengan waktu turun. Sehingga kalau diminta berapa sih waktu dari A sampai E, jadi berapa sih lamanya dia di udara untuk gerak parabola penuh, itu persamaannya adalah T dari A sampai E itu 2 kali T dari A sampai C. Jadi waktu dari A sampai E sama dengan 2 kali dari A sampai C. Nah, waktu dari A sampai C itu sudah kita dapatkan tadi ya. Ini sehingga TAE-nya menjadi 2 V0 sin theta per G. Nah, ini rumus jadi untuk menentukan waktu mencapai titik terjauh ya, atau lamanya partikel ada di udara. Oke. Silakan bisa dihafal ya. Tapi pahami konsepnya ya. Nah, berikutnya berapa sih jarak maksimumnya? Nah, ini namanya jarak maksimum namanya nih. X max sama dengan ya X tetap Vx kali T ya. Vx-nya V0 cos theta, T-nya ya gunakan waktu dari A sampai E. Yaitu yang ini tadi ya. Kita substitusi ya. Nah, dapatlah rumus X max-nya adalah V0 kuadrat. Jadi V0 kali V0 adalah V0 kuadrat 2 ini ya. Sin theta cos theta per G. Nah, dalam matematika itu 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta ya. Nah, jadi ini adalah rumus jadi untuk menentukan jangkauan maksimum atau jarak terjauh pada gerak parabola penuh. Nah, silahkan ini rumus-rumus yang di kotak garis merah itu bisa dihafal ya. Nah, itulah kondisi khusus untuk gerak parabola ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari contoh soal ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat
dan kecepatan awal 100 meter per sekon seperti pada gambar ya. Jadi nih sudut elevasinya adalah 37 derajat. Nah, pertanyaannya waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, nih TAC ya, dari A sampai C berapa? Tadi sudah kita dapatkan rumus jadinya adalah V0 sin theta per G ya. Kita masukkan V0-nya adalah 100 ya. Sin 37 ya, silahkan ingat kembali ya, sin 37 itu adalah 0,6 ya, silahkan dihitung, nemulah waktunya adalah 6 detik 6 sekon ya. Kemudian yang B, ketinggian maksimum peluru. Nah, ketinggian maksimum rumusnya adalah Hmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G ya. Nah, tinggal dimasukkan aja yang diketahui, V0 nya 100 sin kuadrat 37 per 2 kali 10 ya. Nah, hati-hati dalam hal ini ya, sin kuadrat 37, jadi sin 37 itu dihitung dulu kemudian baru dikuadratkan ya, seperti ini. Jadi 100 kuadrat itu adalah 10.000, sin 37 adalah 0,6, karena ada kuadrat dikuadratkan, hasilnya dikuadratkan ya, per 20. Silahkan dihitung nih ya, 10.000 kali 0,36 per 20. Nah, nemulah hasilnya adalah 180 meter. Nah, itulah tinggi maksimumnya, tinggi C ya. Tinggi titik C. Yang C lamanya peluru di udara. Nah, tadi waktu naik akan sama waktu turun ya. Sehingga lamanya peluru di udara dari A sampai E itulah 2 kali waktu dari A sampai C ya. Nah, waktu dari A sampai C kan sudah dihitung tadi 6 detik ya. Maka didapatlah waktu dari A sampai E itu adalah 12 detik. Ya, sederhana gampang ya. Nah, kemudian yang D, jarak terjauh yang dicapai peluru. Nah, rumus jadinya adalah X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, atau sin 2 theta-nya dijabarkan menjadi 2 sin theta cos theta. Ya. Kalau saya lebih suka menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Jadi V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Dengan memasukkan yang diketahui ya, V0 nya 100 kuadrat dikali dengan 2 sin 37 cos 37 per 10 ya. Sin 37 ingat ya, kembali 0,6, cos 37 nya 0,8, maka diperolehlah hasil 960 meter. Nah, itulah jarak terjauhnya. Oke. Nah, berikutnya ya, contoh soal berikutnya, sebuah peluru ditembakkan dengan elevasi 30 derajat. Nah, ini. Dan kecepatan awalnya 30. Pertanyaannya yang A, besar kecepatan peluru di titik tertinggi. Nah, oke. Hati-hati, jangan miskonsepsi ya. Di titik tertinggi bukan berarti partikel berhenti ya, atau 0 kecepatannya. Jadi kalau 0 nanti set sampai di puncak, nanti kalau 0 kecepatnya bawa ke bawah jatuhnya. Namun dia masih bisa melanjutkan ke setengah bawah berikutnya. Nah, yang 0 itu di puncak itulah VY-nya ya. Nah, di titik tertinggi masih punya yang namanya Vx, yaitu V0 cos theta. VY-nya yang 0 ya. Oke, V0 cos theta, V0-nya 30, cos 30. Itulah setengah akar 3, sehingga jadilah 15 akar 3 ya. VY-nya yang 0 ya. Nah, bagus sekali ditekankan. Yang 0 itu adalah VY-nya. Vx-nya masih ada, karena termasuk gerak lurus beraturan. Nah, besar kecepatnya berapa? Besar kecepatnya adalah V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat ya. Jadi mencari besar vektor, ini persamaannya. Ingat kembali, kita masukkan hasil hitungan Vx sama Vy-nya. Nah, ini akar 15 akar 3 namanya ya. Oke, inilah kecepatan di titik tertinggi ya, besarnya. Kemudian besar kecepatan peluru pada saat 1 detik. 1 detik. Kita hitung komponen sumbu X-nya dulu ya, sama dengan yang tadi yang untuk pertanyaan A. Vx-nya sebesar 15 akar 3 namanya. Nah, nih. Terus Vy-nya rumusnya yang ini ya. V0 sin theta min GT.
V0-nya 30, sin 30, min. Nah, waktunya kita masukkan 1 detik ya. 1 detik. Nah, kita hitung 30 kali setengah ya, sin 30 itu setengah, min 10, nomornya adalah 5 meter per sekon. Nah, berapa besar kecepatannya? Nah, gunakan rumus yang tadi, akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Masukkan hasil hitungannya ya. Oke, nomorlah ini ya, masukkan Vx-nya 15 akar 3, Vy-nya adalah 5. Silahkan 15 akar 3 kuadrat itu adalah 675 ya, ditambah dengan 25 ya, sehingga hasilnya adalah akar 700 ya. Akar 700 itu adalah 7 kali 100, berarti 10 akar 7 ya. Nah, inilah besar kecepatan partikel setelah 1 detik ya. Oke, demikian penjelasan mengenai gerak parabola penuh ya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Halo sahabat fisika. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai gerak setengah parabola. Nah, misalkan dari suatu titik A ya, dengan ketinggian awal Y0 atau sama dengan H ya, itu ditembakkan partikel dengan kecepatan awal V0 arah mendatar ya. Nah, itu akan menjadi V0x. Nah, karena ditembakkan mendatar, maka otomatis tidak memiliki kecepatan dalam arah vertikal ya. Kecepatan awal dalam arah vertikal itu adalah 0. Nah, ini. Nah, untuk mencapai titik B, ingat syaratnya adalah tinggi titik B itu 0 ya, dan x itu adalah jarak mendatar yang ditempuh partikel. Nah, oke, di titik B pada arah vertikal ya, merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana persamaannya adalah YT sama dengan Y0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, dengan memasukkan kondisi untuk mencapai titik B, itu YT-nya sama dengan 0, ya, dan Y0-nya adalah H, kemudian V0Y-nya tadi adalah 0, ya, karena tidak memiliki kecepatan awal dalam arah vertikal, kemudian min setengah GT kuadrat. Dengan menggunakan aljabar ya, akan didapat T sama dengan akar 2H per G. Ini adalah rumus untuk menentukan waktu mencapai di tanah ya. Jadi waktu dari A sampai B itu T sama dengan akar 2H per G. Kemudian pada arah horizontal ya, bisa kita tentukan jarak mendatarnya yaitu X sama dengan Vnx kali T. Nah, diingat ya, pada arah horizontal itu kecepatannya tidak berubah. Karena apa? Karena pada arah horizontal itu adalah merupakan gerak lurus beraturan. Nah, sehingga Vx ini adalah sama dengan V0x sama dengan V0. Kemudian masukkan T yang tadi, maka diperolehlah persamaan untuk jarak mendatar ya, itu X sama dengan V0 kali akar 2H per G. Jadi ini rumus jadinya untuk menentukan jarak mendatar pada gerak setengah parabola ya. Lagi sekali, dua persamaan ini adalah rumus khusus untuk gerak setengah parabola. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Oke, nah sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar ya, dengan kelajuan 80 meter per sekon pada ketinggian 4.500 meter menjatuhkan bom ya. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tentukanlah waktu yang diperlukan bom untuk mencapai sasaran. Kemudian yang B adalah jarak mendatar antara pesawat dan target. Jadi ini ya, X ketika bom dilepaskan. Nah, waktu yang diperlukan bom untuk mencapai tanah ya, YT sama dengan Y0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat ya. Dengan memasukkan kondisi untuk mencapai target, di mana tinggi target adalah 0, YT-nya 0, tinggi awalnya tadi simbolnya adalah H ya. V0Y-nya
Jadi pesawat itu terbang horizontal, otomatis bom tidak memiliki kecepatan dalam arah vertikal. V0Y-nya 0. Nih. Ya, sehingga didapat rumus jadi yang tadi itu T sama dengan akar 2H per G. Ya. Nah, dengan memasukkan angka sesuai dengan soal, maka diperolehlah waktunya itu adalah 30 detik. Ya, nih. Jadi ini perhitungannya, hasil akhirnya adalah 30 sekon. Itulah waktu bom untuk sampai di sasaran, ya. Nah, oke, kemudian berapa sih jarak mendatarnya? Nah, jarak mendatarnya kita bisa gunakan X dengan Vx kali T, atau bisa rumus jadinya ya V0 akar 2H per G, ya. Nah, itu X sama Vx kali T, Vx-nya adalah horizontal ya, sama dengan kelajuan pesawat yaitu 80, dan T-nya tadi sudah dihitung 30 detik, ya. Nah, sehingga nemulah jarak mendatar antara pesawat dan target ketika bom dilepaskan itulah 2400 meter, ya. Nah, demikian penjelasan mengenai gerak setengah parabola. Semoga bermanfaat. Ya, halo sobat fisika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gerak parabola bagian ketiga, ya. Nah, ini merupakan gerak parabola yang berlaku secara umum, ya. Nah, seperti apa kasusnya? Nah, seperti ini. Jadi sebagian parabola, ya, bukan penuh, bukan juga setengah parabola. Nah, dari titik A, ya, ini yang tinggi awalnya adalah Y0, ditembakkan partikel dengan kecepatan awal V0, elevasinya theta, ya. Nah, di titik A itu kecepatannya bisa kita uraikan menjadi V0x dan V0y. V0x-nya itu sebesar V0 cos alpha, cos theta maksudnya. Terus V0y-nya adalah V0 sin theta, ya. Oke, ini V0 sin theta. Nah, kemudian mencapai puncak titik C, Vx-nya masih sebesar V0 cos theta, Vy-nya 0 karena tidak bisa naik lagi, ya. Nah, terus lanjut lagi sampai di E, dia punya Vx, punya Vy yang tambah panjang ya, arahnya ke bawah, ya. Nah, oke. Persamaan dalam arah vertikal, ya. Kecepatnya Vy sama V0y min gt, ya. Nah, dimana V0y tadi adalah V0 sin theta. Kita ganti. Nah, ini, ya. Jadi Vy-nya tetap sama dengan V0 sin theta, berubah, ya, min gt. Inilah persamaan kecepatan dalam arah vertikal. Nah, kemudian tinggi, ya, YT, ya, tinggi akhir sama dengan tinggi awal. Nah, ini vertikal. Di sini ada Y0-nya. Y0-nya. Karena apa? Karena partikel tidak ditembakkan dari bawah, tapi dari ketinggian tertentu. Jadi punya yang namanya Y0 plus V0 YT min setengah GT kuadrat. Kita ganti V0 Y-nya sehingga didapatlah persamaan YT, nah, dan seterusnya. Oke, jadi ini persamaan kecepatan, inilah persamaan posisinya. Dalam arah horizontal, ya, Vx sama dengan V0x. Kenapa? Karena GLB, ya. V0x-nya V0 cos theta. Nah, ini V0 cos theta. Terus x-nya sama dengan Vx kali T, ya. Vx-nya V0 cos theta kali T. Nah, ini. Jadi inilah persamaan umum untuk gerak parabola. Ini berlaku umum, ya, semua kasus. Namun kalian harus bisa mengenali, ya, kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk kasus-kasus tertentu, ya, kasus-kasus khusus. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita pelajari contoh soal berikut. Nah, ini ada sebuah meriam menembakkan peluru, ya, dari tepi bukit dengan tinggi 100. Kecepatan awalnya 50. Kita masukkan, ya, elevasinya alfanya di mana cos alfa 0,6, ya. Berarti sudutnya adalah, karena cos alfa 0,6, alfanya menjadi 53 derajat, ya. Nah, 53 derajat. Berarti sin alfanya 0,8 nanti, ya. Nah, dalam arah vertikal kita hitung dulu waktunya, ya, dengan syarat YT sampai di tanah 0, ya. Nah, oke.
Kita masukkan YT nya 0, tinggi awalnya 100 ya. Nah ini YT nya 0, tinggi awalnya 100, V0 nya 50, sin alpha nya 0,8 ya tadi ya. T nya nggak tahu ya, dibiarkan. Setelah dihitung ya, sehingga menjadi 0 sama dengan 100 plus 40T min 5T kuadrat. Kita pindah ruas 5T nya 5T kuadrat ke kiri ya, jadi plus, jadi min, menjadi min ya 100 nya. Oke, semua suku bisa dibagi 5 ya. Nah, sehingga menjadi T kuadrat min 8T min 20 sama 0. Nah, ini bisa difaktorkan. T min 10 dan T plus 2. Kalau seandainya nggak bisa difaktorkan, maka ya jalan terakhir gunakan rumus ABC ya. Nah, itu pelajaran matematika ketika kalian sudah masih di SMP. Nah, dari sini kita peroleh waktunya 10 detik atau T sama min 2 detik. Yang kita pakai adalah yang positif, 10 detik. Setelah menemukan waktu, maka kita lanjut menentukan jarak mendatar ya, itu yang ditanyakan. Nih ya, rumusnya Vx kali T. Vx-nya ya V0 cos alpha kali T. V0 nya adalah 50, cos alpha tadi di soal 0,6. T-nya sudah kita hitung tadi ya, itu 10 detik. Ya. Jadi kita hitung T dulu baru bisa ngitung X ya. Ilmunya lah 300 meter. Nah, ini untuk kasus yang parabola condong ke atas nih nembaknya. Bagaimana kalau misalnya condong ke bawah? Nah, nih. Jadi titik A tinggi awalnya lah Y0, ditembakkan vertikal condong ke bawah. Nah, nih. Set parabolanya seperti itu. Oke, sudut elevasinya theta bisa diuraikan menjadi V0 X itu sebesar V0 cos theta. V0 Y perhatikan karena arahnya ke bawah, maka min ya. Inilah yang bedanya, karena arahnya ke bawah maka min V0 sin theta. Rumusnya menjadi dalam arah vertikal ya. Nih. Ya, jadi ganti aja V0 nya ini dengan min V0 sin theta. Nih. Ini rumus kecepatan pada arah vertikal. Kalau posisi juga seperti itu ya. Jadi ganti V0 Y nya dengan V0 min ya, V0 sin theta. Nah, ini. Jadi itu aja bedanya. Kemudian pada arah horizontal masih sama ya. Vx sama V0 X, V0 cos theta. Vx ya, udah. Terus X-nya sama dengan V0 X kali T atau Vx kali T sama aja. Yaitu V0 cos theta kali T. Nah, inilah persamaan untuk kasus kena parabola yang ditembakkan menukik ke bawah ya, partikel ditembakkan menukik ke bawah. Contoh soal ya, biar lebih jelas. Nah, nih, jadi sebuah pesawat terbang menukik ke bawah, elevasinya 30 derajat. Ini 80 meter per sekon ya kecepatan pesawatnya. Dari ketinggian 110 meter, melepaskan rudal untuk ya agar mengenai sasaran yang tingginya adalah 10 meter tinggi gedung ya. Jadi ini 10 meter. Berapa sih jarak horizontal ya ketika rudal dilepaskan ya dengan gedung? Oke, kita tentukan dulu waktu ya rudal ya atau bom mengenai sasaran ya. Kita lihat dalam arah vertikalnya ya. Nah, ini rumus posisi dalam arah vertikal, posisi akhirnya di sini ya. Nah, posisi akhirnya lah mencapai gedung yang tingginya 10 meter. Nah, berarti ini 10 YT nya, Y0 nya 110. Nah, ini oke, berarti kan V0 Y nya arahnya ke bawah ya, makanya negatif V0 sin theta. Jadi ini min 80, V0 nya 80 ya, sin theta nya sin 30 setengah. Oke, kita hitung. Oke, bisa dinyatakan dalam bentuk lain, aljabar ya. Ini pindah ruas ke kiri, 5T kuadrat. Ini pindah ke kiri juga jadi plus 40. Ini pindah ke kiri min ya, 10 min 110 jadi min 100. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, ini T kuadrat plus 8T min 20. Bisa difaktorkan ya. T plus 10, T min 2 ya. Jadi waktunya adalah
T sama dengan 10 detik atau T sama 2 ya. Oke, jadi kita pakai adalah yang positif, yang 2 detik. Nah, setelah menemukan waktu, baru kita bisa menentukan jarak horizontalnya, X-nya ya. Jadi jarak mendatar antara pesawat dan target. Nah, ini X sama V0 X kali T. V0 X nya adalah V0 cos alpha, cos theta boleh ya, kali T. Silakan 80 cos 30 adalah setengah akar 3, waktunya iya tadi 2 detik ya ini. Silahkan dihitung, namunlah 80 akar 3 meter ya. Nah, jadi itulah materi mengenai gerak parabola yang berlaku secara umum sebenarnya ya. Jadi ada ketinggian awalnya ya. Nah, silahkan dipelajari lagi, silahkan sesuai dengan soal ya, sehingga bisa menambah wawasan kalian ya. Demikian penjelasannya untuk video mengenai gerak parabola bagian ketiga. Semoga bermanfaat.